Puji Tuhan, saudara, kita bertemu kembali pada saat hari dengan satu program, sebuah renungan firman, saudara. Sebuah renungan firman Tuhan yang perlu kita renungkan. Nah, saudara, tanpa kita sadari, seringkali, saudara, kita tuh melupakan tentang kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam diri kita. Bahkan jujur saja, saudara, seringkali kita tuh memunculkan pikiran-pikiran yang negatif, memunculkan segala hal-hal yang istilahnya tuh sudah menyalahkan, terlebih menyalahkan Tuhan dengan segala apa yang terjadi pada saat hari ini di dalam setiap kehidupan kita. Kenapa saya berkata demikian? Karena, saudara, kalau kita memahami peristiwa COVID, pandemi COVID-19 yang pada saat hari tidak kunjung habisnya. Tetapi kalau kita bisa mencoba untuk memaknai, kalau kita bisa mencoba untuk merenungkan sesungguhnya apa yang terjadi di dalam semuanya itu, saudara. Karena kalau saya melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang baik, rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara, kalau kita memahami kebenaran firman Tuhan ini, kita akan mengkaitkan sebetulnya kejadian apapun yang terjadi di dalam hidup kita, saudara, peristiwa apapun yang kita alami pada saat hari ini, meskipun itu hal-hal yang menyakitkan, meskipun itu hal-hal yang sifatnya itu tidak mengenakan di dalam diri kita, bahkan sifatnya sudah yang merugikan diri kita. Tetapi kalau kita mencoba untuk memaknai kebenaran firman Tuhan secara serius, dengan pola pikir yang positif, saudara, maka kita akan menarik kesimpulan bahwa rancangan Tuhan itu tetap rancangan terbaik. Saudara, mari kita berkaca dalam peristiwa COVID-19, saudara. Saudara, kalau saya boleh katakan, saudara, peristiwa ini betul-betul sudah luar biasa. Coba kita bayangkan, kalau peristiwa COVID-19 terjadi beberapa sebelum tahun 2021 ini, mungkin 10 tahun yang lalu sudah terjadi, dan sebelum ada hal-hal istilahnya ilmu teknologi, belum ditemukan WA, belum ditemukan istilahnya tuh kayak seperti Gojek, Uber dan lain sebagainya, yang bisa GoPay dan sebagainya, itu belum ditemukan. Kalau kita menjumpai peristiwa yang seperti ini, apa yang terjadi, saudara? Kita tidak bisa belanja, kita tidak bisa beraktivitas, bahkan apapun yang kita lakukan ada satu keterbatasan, dan itu yang membuat kehidupan kita terkungkung. Tetapi satu hal yang luar biasa, dan ini semua terjadi dengan segala pola yang luar biasa, saudara. Kalau saya boleh katakan, saudara, ada Gojek, ada fasilitas-fasilitas yang baik pun, itu bisa dilakukan setiap saat, dan itu membuktikan apapun yang terjadi, Tuhan itu turut campur di dalam segala sesuatu yang menjadi satu kebaikan. Itu sebabnya kalau kita melihat satu pola pikir yang negatif terhadap peristiwa apapun yang kita alami, saudara, terlebih ketika kita sudah mendiskreditkan Tuhan, terlebih ketika kita sudah menyalahkan Tuhan, terlebih ketika kita nggak puas dengan apa yang ada, dan kemudian, saudara, kita menggerutu, mengomel, dan ujung-ujungnya, saudara, Tuhan yang disalahkan. Itu adalah satu pikiran yang tidak benar, saudara. Mari kita bertobat pada saat hari ini. Apapun yang terjadi itu punya rencana yang baik. Bahkan COVID-19 terjadi, saudara, kita sudah diberikan satu fasilitas yang menunjang. Dalam arti apa? Ketika nggak ada makanan, saudara, kita bisa GoPay, kita bisa berbelanja, kita bisa GoSend dan sebagainya. Ketika nggak ada kebutuhan yang kita butuhkan, kita bisa tinggal aplikasi, kita masuk di dalam semuanya, dan kita bisa istilahnya itu bisa pesan-pesan dalam hal itu. Dan itu saya bayangkan, saya renungkan setiap saat, saudara. Itu sebabnya, saudara, mari, saudara, jangan pernah menyalahkan keadaan, jangan pernah menyalahkan Tuhan terlebih, saudara. Kenapa? Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Peristiwa apapun yang terjadi, Tuhan itu sudah memberikan satu jalan keluar, Sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan itu sudah memberikan satu bagian-bagian yang harus kita lalui, bahkan itu untuk menunjang kita di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita semakin diberkati, bahkan hidup kita semakin merasakan kebaikan Tuhan, di dalam pola pikir positif yang kita munculkan. Tetapi kalau saudara dan saya tidak bisa memunculkan pola pikir positif yang kita munculkan dengan peristiwa apapun yang ada, apapun bentuk yang terjadi, saudara, baik susah, baik pun suka, kita nggak pernah bersyukur, kita nggak pernah berterima kasih. Tetapi di dalam peristiwa apapun, ketika kita bisa memunculkan pola pikir yang positif, kita bisa memaknai dengan apa yang ada. Kita tahu bahwa Tuhan turut campur di dalam segala sesuatu, mendatangkan satu kebaikan bagi saudara dan saya mengasihi Dia. Puji Tuhan, kiranya perenungan pada saat hari, saudara, kita memaknai, saudara, Tuhan Yesus adalah tetap Allah yang baik. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.